Halo Sobat Bisnis, balik lagi bersama saya Muhammad Olga dan Saya Isnur Sandri. dalam program khusus yang untuk membahas Euro 2020 yaitu Euroforia. Dan program ini nanti kita akan membahas ulasan seputar pertandingan di Euro 2020 dan juga mungkin nanti prediksi-prediksi ya. Iya, benar. Prediksi dan juga ada fakta menarik tentang lebaran sepak bolanya benua biru nih. Nah, kali ini di episode buat Euphoria yang perdana ya ini ya sebenarnya. Ketiga. Oh, ketiga ya? Ketiga itu, Sorry. ketiga. Kita akan membahas beberapa fakta unik tentang Euro. Nah, ini kebetulan di Euro saat ini kan ada grup neraka ya. Itu di grup F. Di situ ada Portugal, Jerman, terus Prancis. Nah, ada satu lagi nih kuda hitam namanya Hungaria. Berarti ini tim gede semua ya? Tim gede Juara semua. dunia semua? Juara dunia semua. Kecuali Portugal. Hungaria. Portugal belum. Portugal belum. Portugal belum. kan sempat ini juara Piala Oh iya, Eropa. Eropa. Enggak, tapi Piala Dunia belum. Belum pernah. Nah, tapi ketiga-tiganya adalah pernah juara di Eropa. Nah, grup F ini juara bertahan Portugal akan menghadapi dua lawan yang sangat berat nih, karena kita berebut tiketnya biasanya dua tim yang langsung lolos ke fase selanjutnya, sedangkan peringkat ketiga nanti mencari peringkat ketiga yang baik yang akan lolos ke 16 besar. Dan kayaknya justru Hongaria bakal jadi lumbung gol nih buat ketiganya, karena kan kita tahu nih dari tiga tim ini kebanyakan rata-rata striker mereka adalah striker yang haus gol, bahkan gelandang-gelandangnya juga haus gol. Nah, kalau untuk prediksi lolos atau tidak ya itu sebenarnya ada tiga tim yang berpeluang besar kalau dari di atas kertas ya, ada tiga tim yang sebenarnya layak banget untuk lolos, yaitu Portugal, Jerman dan juga Prancis sendiri. Tanpa mengecilkan Hongaria ya, tapi kalau di atas kertas dari pemain-pemainnya dan materinya mereka sangat layak sih untuk lolos nanti ke babak berikutnya gitu. Terutama Prancis ya. Kalau Prancis Prancis. kita kan lihat dia punya baru balik lagi nih striker andalan mereka nih. Yang 5 tahun nggak ada, Karim Benzema. Dia baru balik lagi ke timnas, dipanggil lagi. Iya. Nah, rencananya kan tadinya di awal laga lawan Jerman ini dia nggak akan tampil, ternyata katanya bisa. Oh, cedera lutut. Cedera lutut ya. Iya. Pas lagi lawan apa tuh ya? Terakhir persahabatan lawan, aduh saya lupa kemarin. Oh, Bulgaria. Bulgaria. Lawan Bulgaria kemarin. Nah, kemarin sempat akhirnya sudah mulai latihan lagi dengan skuad utama dan diprediksi kayaknya lawan Jerman dia bakal bisa tampil lagi. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari tim lawan juga ya terkait Bulgaria, yang tim-tim dari Portugal dan juga dari Jerman itu juga punya striker yang nggak main-main juga gitu kan. Kalau di Portugal kita tahu ada Cristiano Ronaldo yang bisa jadi central forward yang dia masih haus gol. Kalau di Jerman ada Timo Werner. Nah, kalau dari segi peta persaingan antar striker di grup nerakanya cukup seru sih gitu. Gol ya. poachernya ada, Iya. pelarinya ada ya kanan kirinya ya. Iya. Terlebih kalau ngomong-ngomong pelari juga ada dua tipikal pelari nih di Jerman nih. Ada Iya. Sané Ada kan. Gnabry. Iya, Gnabry kanan kirinya jalan hidup. Jalan, iya. Ibaratnya tengah nih tinggal plung. Kalau ibaratnya di depan lubang tinggal plung Iya. masuk. Prancis pun juga sebenarnya juga punya pemain sayap yang nggak kalah kenceng sih, pelari-pelari kan, ada iya. si Ousmane Dembélé. Betul. Terus Griezmann juga. Griezmann juga dia lumayan skillful gitu ya. Jadi nanti ke depan kayaknya tinggal kita lihat aja sih mau si Benzema ataupun si Giroud itu kayaknya nggak beda jauh deh untuk ketajaman di depan. Apalagi Giroud kan barusan dia diprediksi di Euro ini bisa pecah rekor untuk memecahkan rekornya Thierry Henry sebagai pencetak gol terbanyak. Oh iya, di Thierry Prancis. Henry iya betul ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong masalah Giroud, tadi sempat ada isu bahwa Giroud dan Mbappe ada masalah nih sedikit nih. Oh, kenapa itu? Nah, katanya waktu uji coba sebelumnya terakhir nih, uji coba terakhir kan Giroud ngegolin 2 gol ya. Nah, dia ditanya oleh salah satu jurnalis, katanya dia seharusnya bisa lebih baik lagi kalau ketika dia komunikasi ke tim-tim yang lain, ke teman-teman dia yang lain, lebih banyak bola-bola yang diberikan. Tapi dia katanya harus ekstra lebih banyak komunikasi lagi. Sehingga bisa mendapatkan gol. Yang dimaksud komunikasi lebih itu adalah Mbappe katanya. Mbappe-nya marah gitu. Nah, ini bahaya juga nih. Kalau ada ketidakharmonisan dalam locker room bisa bahaya juga loh. Ya, apalagi ini belum mulai pertandingan pertama ya si Prancis ya kan? Iya, betul. Udah diterpa kayak gitu kan. Nanti bisa jadi
Mungkin kalau kayak kemarin kan kita kalau lihat di Madrid, tapi ini contoh lain ya, Madrid kan waktu itu si Benzema sempat nyindir si Vinicius ya, bahwa dia terlalu banyak main individu, jangan bagi bola ke dia. Nah, nih nanti juga nggak menutup kemungkinan bisa jadi kayak gitu konflik antara si Mbappe dan Giroud gitu. Nah ini berarti tugas pelatih ya? Ya, si Deschamps untuk meredakan panasnya di ruang ganti Prancis gitu. Tapi kayaknya kalau yang lain-lain nggak ada masalah kayaknya. Kayak misalnya Jerman kelihatannya ngeliat dari skuad menterengnya nggak mungkin mereka lolos. Nah, kalau Jerman nih, kalau saya lihat ya bahwa dia tuh punya ada keunikan tersendiri. Jadi pemain-pemain Jerman itu ketika dia main di timnas dia lebih gacor dibandingkan di klubnya gitu. Kayak si Leroy Sané kemarin kan di Bayern Munchen sempat dia naik turun, tapi ketika di timnas ternyata dia jago banget nih. Entah nanti si Werner apakah akan seperti itu juga atau enggak, kan di mana di Chelsea kan dia juga. Dulu kalau saya sempat Werner waktu main di timnas lagi gacor-gacornya, tapi di Chelsea sebenarnya dia nggak ini banget. Iya, itu makanya. Jadi nanti nggak menutup kemungkinan hal seperti itu bisa terjadi gitu, kejutan-kejutan gitu loh. Tapi kita juga nunggu ini juga ya, nunggu pembuktian juga nih dari seorang Toni Kroos. Toni Kroos kan dia sendiri kan sebenarnya katanya dia sendiri menjagokan Prancis buat gitu? jadi juara. Iya, dia sendiri ngomong di media luar kalau katanya Prancis, tapi dia pengen membuktikan bahwa Jerman adalah skuad yang terbaik dan bisa lolos. Nah, ini terus ada satu lagi sih yang sebenarnya Jerman tuh punya senjata yang mungkin tidak ditebak yang lain adalah si Joachim Löw ini kan jadi tahun terakhirnya dia untuk melatih ya, karena dia menyatakan bakal pensiun di timnas. Nah ini mungkin bisa jadi dia bakal habis-habisan di sini karena ini jadi pertaruhan dia terakhir untuk kancah di timnas gitu sih buat saya. Banyak sih sebenarnya pemain-pemain yang udah senior di Jerman ya. Iya. Oke, kita akan bahas fakta menarik. Nah, fakta menarik lu dulu deh gitu. Nah kalau dari fakta menarik di grup F sendiri ini sebenarnya ada. Kalau dari persaingannya dan bukan persaingannya sih, kayak rekam jejaknya itu Jerman itu dia udah 3 kali juara tahun 1972, 1980. Pas lagi masih Jerman Barat. Nah, setelah dia bersatu nih unifikasi jadi 99 mereka juara lagi. Nah, dia juga langganan nih jadi runner up di beberapa kali. Terhitung total ada 6 kali jadi finalis sih. Berarti dia jadi runner up 3 kali ya? Iya. 3 kali juara, 3 kali runner up. Iya, benar banget. Terus Prancis sendiri dia udah pernah juara 2 kali, 1984 dan 2000. Dan 1 kali runner up ya. Sementara Portugal 2 kali jadi finalis dan berhasil menjadi juara kemarin 2016. Nah tadi ternyata Portugal bukan Jerman ya. Bukan Jerman, Portugal salah. Nah Portugal berarti bisa jadi juara, tapi kayaknya untuk sejarah juara bertahan juara untuk lagi mengulangi lagi itu kayaknya bukan hal yang mudah ya. Iya betul. Kecuali mungkin waktu itu Spanyol itu pun bukan mengulangi dia juara lagi ya, tapi kan dia dari Piala Dunia. Piala Dunia bisa jadi Piala Eropa. Dan memang waktu itu emang euforianya bukan euforianya sih, masanya timnas Spanyol emang lagi mendominasi di mana-mana gitu sih. Pada masa itu Real Madrid dan Barca juga sedang mendominasi liga-liga di dunia, di Eropa. Oke. Nah soal prediksi. Berat nih ya. Berat nih. Gue sampai jalan nafas. Sumpah, Prancis lawan Jerman tuh ibaratnya kayak apa ya? Kayak Barca lawan Real Madrid. Iya, benar banget. Isinya pemain bagus, bertabur bintang semua. Iya, dan dari liga-liganya liga-liga top semua. Liga top semua. Mereka kalau dari liganya sendiri kan mereka mungkin nggak terlalu mentereng ya, Liga Jerman dan Liga Prancis kan nggak sementereng Liga Inggris, Liga Italia atau Liga Spanyol gitu. Tapi mereka banyak besar pemainnya ke liga-liga kayak Spanyol, Inggris dan Italia. Jadi menurutku itu nanti akan jadi pertandingan yang menarik sih. Jadi perang bintang lah di Euro ini kan kita tunggu-tunggu selama ini big match-nya yang paling gede ya menurut saya ya si Prancis Jerman. Berarti key player-nya siapa nih kira-kira? Kante atau siapakah? Kalau dari Prancis jelas dari tengah dulu sih. Kalau yang itu menurut saya ada pemain yang underrated banget tuh ya Kante lah. Ini Kante ya. Kante ini emang jago banget. Kolo Kante. Dia di mana-mana kelihatannya orangnya kecil, tapi dia ketika untuk diserang ataupun mau mulai serangan dia ada di mana-mana gitu. Tapi kalau dia bisa juara, dia berarti dia lengkap nih. Lengkap dia udah. Lengkap Champion dapat, liga lokal semua dapat. Iya. Kalau dari Jerman berarti siapa nih? Kalau Jerman sih pemain kuncinya menurut saya tetap si Werner sih. Werner lah, dia masih. Ini jadi pertaruhan dia sendiri juga ketika di Chelsea dia dianggap tidak bisa kurang bisa memenuhi ekspektasi ya, tinggal di
timnas ini dia akan menunjukkan bahwa kualitasnya itu sebenarnya kayak gini. Karena sebenarnya ya itu tadi berapa kali waktu di timnas kelihatannya Werner tuh gacor banget. Gacor banget asli. Gacor banget. Dan kira-kira berapa gol menangnya nih? Atau menang siapa? Kayaknya sih nggak sampai pesta gol ya, mungkin menang tipis tapi menang Jerman sih kalau saya. Jerman ya? Masih Jerman lah. Gue sih optimis Prancis. Ngeliat Benzema balik lagi tuh kayak kangen gitu pengen lihat lagi. Apalagi masih ada pemain-pemain lain ya sih, Iya. tadi sudah Pogba dan lain-lain ya. Sih. Oke, kalau yang kedua nih, Portugal, Hongaria. Aduh, sebenarnya Hongaria kita tidak terlalu banyak mengenal ya. Iya. Cuma kalau ini nih, si Portugal bisa jadi dia mengalami dejavu waktu dia jadi tuan rumah Piala Eropa 2004 ya kalau nggak salah ya. Portugal, iya itu. Yang lawan Yunani. Iya yang lawan Di Yunani. mana-mana orang menjauhkan Portugal sebagai yang menang. Akhirnya ternyata sama Yunani kalah juga. Iya, Yunani waktu itu siapa sih yang jagoin? Nggak ada. Nggak ada. Dia- Bener-bener yang ibaratnya ya udahlah lu mah paling cuma Iya. di grup aja gitu ya. Ya mungkin ini bisa terjadi sama waktu Portugal lawan Hungaria ini. Hungaria kan semua orang mungkin siapa sih pemain-pemain Hungaria gitu kan. Paling banter kan dia main di Liga Jerman dan lain-lain, pemain terkenalnya juga siapa kita juga kurang tahu. Tapi kayaknya dia punya motivasi lebih untuk nggak cuma sekedar numpang lewat nih di Euro ini nanti. Iya, momen mereka untuk menunjukkan. Iya, mau dia show off juga. Apalagi pelatihnya si Marco Rossi kan juga kayaknya dia bukan tipe yang gampang menyerah gitu sih. Wah, gua udah lolos di Eropa ya udah gitu. Mereka pengen berbicara banyak gitu. Pengen paling tidak kata kalaupun bisa lolos, gue yakin bisa lolos sebagai tiga terbaik sih feelingnya. Bisa jadi. Atau makan bisa jadi kayak Yunani waktu itu. Bisa lolos. menjuara. Iya, udah tuh sampai final juara akhirnya kan. Dengan menang skor tipis-tipis 1-0 atau bahkan adu penalti dan lain-lain itu nggak menutup kemungkinan. Karena bola itu bundar, Bola belum itu tentu bundar. menang terus ya atau Iya. kalah terus. Nah kalau skor berapa ya? Gue pikir sih kayaknya akan hujan. Kalau misalnya mau remeh-remehan makanya bakal hujan kalau minimal 3 aja. Iya, tapi kalau lihat sih besok mungkin ya kalau menang Portugal pun itu mungkin hanya 1-0 karena mungkin ini pertandingan awal ya, mungkin nggak semua tim itu akan jadi gacor kayak Belgia kemarin atau 3-0 atau apa gitu kan. Mereka butuh start dulu awal gitu. Nah, Portugal kayaknya nggak bakal bisa sebanjir gol itu ke Hongaria gitu. Oke. Gitu sih. Itu dia sobat bisnis, mungkin sedikit preview dari kita terkait dengan kondisi grup neraka. Jerman, Portugal, Prancis dan Hongaria. Itu mudah-mudahan bisa mencerahkan juga ya bagaimana mungkin sobat bisnis pengen tahu sebenarnya kondisi-kondisi tim di grup F ini seperti apa dan mungkin prediksi-prediksi dari kita bisa jadi mungkin informasi yang terbaru buat kalian. Kalau lu sekarang dukung siapa nih? Di grup F nih, Hmm. gue masih tetap Jerman sih. Tapi kalau di luar itu Di luar itu maksudnya secara di menyeluruh Euro. ya? Gue sih pengen banget Belanda juara. Entah kenapa ya. Belanda ini Tapi yakin nggak kemarin dari kemenangan dia lawan itu nah, waktu kemarin ini kayaknya kok kurang meyakinkan gitu. Dia udah jumawa dulu ketika dia udah unggul, ternyata udah diselip aja udah. Hampir aja keselip kan. Menangnya susah payah. Kalau itu nggak waspada tuh bisa mungkin jadi 3-2-nya bukan 3-2 buat Belanda tapi Bisa buat jadi Ukraina. bener, iya. Kalau gua Forza Italia. Nggak tahu kenapa walaupun belum ada yang sekuat zaman-zaman tahun era 2000-an awal lah, waktu terakhir 2006 tapi kayaknya masih oke lah. Masih oke lah ya. Masih oke lah. Walaupun belum mungkin kayak yang lain kuda hitam yang bisa tipis atau juara. Iya sih. Dan dia kan masih menyisakan 2 pemain senior yang waktu itu Iya. waktu juara kan. Ya sih. Nah, oke, itu aja sobat bisnis. Mudah-mudahan menjadi informatif buat teman-teman. Kita ketemu di Euroforia berikutnya. Ciao.